Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriani dari kelas B di Prodi Manajemen dengan NPM 101201060. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai strategi pengembangan manajemen kualitas, yang dimana saya di sini akan membahas mengenai produk makanan ringan. Video ini saya buat guna untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah manajemen kualitas dengan dosen pengampu Ibu Zakia Derajat. Oke, baik teman-teman, sebelum kita membahas mengenai strategi pengembangan kualitas, di sini kita membahas dulu mengenai apa sih pengertian manajemen kualitas itu. Manajemen kualitas adalah sebagai tindakan mengawasi semua kegiatan dengan tugas-tugas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat keunggulan suatu produk yang diinginkan, termasuk dengan penentuan kebijakan mutu, menciptakan dan menerapkan juga perencanaan mutu dan jaminan, dan juga kontrol kualitas dan peningkatan kualitas. Selanjutnya ada juga pengertian strategi pengembangan. Strategi pengembangan itu apa sih? Strategi pengembangan bisnis adalah sebuah proses yang menyelaraskan praktik pengembangan bisnis dengan tujuan strategi organisasi atau memajukan sebuah organisasi atau bisnis. Nah, fokusnya itu adalah untuk meningkatkan penjualan dan menemukan cara atau langkah-langkah sistem strategi bagaimana cara yang inovatif untuk mendapatkan pelanggan dan memberikan persyaratan yang disepakati. Nah, sebenarnya ada beberapa tahap atau proses dalam pengembangan produk. Di sini saya akan membahas 5 tahapnya, diantaranya 5 saja. Diantaranya yaitu yang pertama ada pembentukan ide atau disebut dengan ideasi. Yang kedua definisi produk. Yang ketiga pembuatan prototipe. Yang keempat ada desain awal. Yang kelima ada validasi dan pengujian. Kita bahas nih yang pertama, itu ada pembentukan ide. Pembentukan ide itu adalah tahap di mana awal proses pengembangan suatu produk dimulai dengan menghasilkan ide produk baru. Nah, jadi apapun produk yang akan kita buat, entah itu produk jasa atau produk bentuk makanan gitu, kita harus yang pertama itu memikirkan dulu idenya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai produk makanan ringan. Jadi ketika kita akan membuat suatu usaha, apalagi bentuk makanan, ya kita harus benar-benar memikirkan bagaimana sih ide yang menarik dan ide yang kreatif dan juga memungkinkan kita untuk menciptakan bisnis tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua itu adalah definisi produk. Setelah kita mempunyai ide, kita juga harus dapat mendefinisikan sebenarnya produk yang kita buat itu produk seperti apa. Ketika di sini saya membahas itu yaitu tadi produk makanan ringan. Jadi produk makanan ringan itu bagaimana kita mendefinisikan bahwasanya makanan ini terbuat dari apa, kemudian keunggulannya apa, seperti apa kalangan pemasarannya, dan juga rasanya mungkin bisa didefinisikan dari packagingnya juga. Nah, itu masuk ke dalam definisi produk. Langkah selanjutnya adalah pembuatan prototipe. Apa itu pembuatan prototipe? Jadi selama tahap pembuatan prototipe ini, tim akan secara intensif meriset dan merekomendasikan produk yang membuat rencana bisnis yang lebih detail gitu ya, dan menyusun produk. Jadi selama pembuatan ini tim itu akan terus secara intensif itu meriset. Jadi meriset itu kayak mengidentifikasi dan juga meminimalisir seperti sebenarnya dari produk yang akan kita munculkan ini kurangnya apa, terus kelebihannya seperti apa, mungkin ada yang dikurang atau ditambahkan dari produk kita supaya lebih unggul gitu lah. Kita masuk ke dalam desain awal. Selama desain awal, di sini pemangku kepentingan proyek bekerja sama untuk menghasilkan mockup produk berdasarkan prototipe atau MVP. Desain harus dibuat dengan mempertimbangkan audiens target atau melengkapi fungsi utama produk. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita membuat sebuah produk nih, khususnya produk makanan ringan yang saya bahas di sini, kita harus sesuai ya, jangan kayak dari pengemasannya atau dari misalnya semenarik apa sih produk makanan ringan itu. Karena terkadang konsumen atau target pasar kita itu melihat produk itu dari kayak mulai packaging yang menarik, dan sehingga kita tuh tertarik untuk mencoba sebenarnya produk apa sih ini. Nah, begitu. Jadi di desain awal ini kita akan
meriset atau menerima saran-saran dari tim mengenai produk dari mulai pengemasan dan juga mengidentifikasi produk itu. Jadi sehingga desain ini akan menunjukkan bahwa produk itu tentang apa, produk itu apa sih, dan menyampaikannya melalui desain tersebut. Yang selanjutnya itu ada validasi dan pengujian. Untuk meluncurkan sebuah produk baru, kita sebagai pengusaha, kita harus memvalidasi dan mengujinya terlebih dahulu. Tahap ini memastikan bahwa setiap bagian dari produk itu dari mulai pengembangan hingga pemasaran berfungsi secara efektif sebelum dirilis ke publik. Jadi gini teman-teman, ketika kita akan menciptakan sebuah produk, kita harus menguji dulu produk tersebut apakah sudah pantas untuk dirilis ke publik atau belum gitu, dari mulai pengembangannya hingga pemasarannya, dari mulai produksi, packaging, kemudian target pasarnya, kemudian rasanya ya yang pasti kalau makanan itu. Nah untuk kita riset ulang sampai pada akhirnya produk kita itu pantas untuk rilis ke publik. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin dari apa yang tadi saya jelaskan sudah cukup. Mohon maaf bila mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan atau dalam penyampaiannya saya kurang tepat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.